Sebagai negara agraris, Indonesia menempatkan pertanian sebagai sektor sentral yang didukung oleh tersebarnya sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Dengan kondisi demikian, maka diperlukan suatu upaya untuk membantu kelancaran pembangunan pertanian yang diwujudkan melalui program kawasan mandiri pangan dan lebih dititik beratkan kepada kawasan yang presentasi pendapatan penduduknya di bawah 30% dari rata-rata pendapatan masyarakat desa atau dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Di Provinsi Aceh, pelaksanaan kawasan mandiri pangan sudah dimulai sejak tahun 2006 dengan dukungan dana melalui APBN. Sementara untuk Desa Mandiri Pangan atau Demapan didukung melalui dana APBA Aceh. Kegiatan ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat miskin, terutama adanya dukungan dari pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh yang setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk penguatan modal usaha dalam bentuk kegiatan kawasan mandiri pangan. Melalui program visi misi pemerintah Aceh yang diformulasikan dalam terminologi Aceh Troll, salah satunya mewujudkan kemandirian pangan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani. Yang melatar belakangi adanya kawasan mandiri pangan ini, yaitu karena di daerah Aceh khususnya banyak daerah-daerah yang masih terjadinya rentan pangan. Nah, oleh sebab itu pemerintah Aceh melalui kawasan mandiri pangan ini mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga masyarakat mampu meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap pangan melalui peningkatan pendapatan. Ada beberapa komponen kegiatan kawasan mandiri pangan. Sasaran wilayah yang ingin dicapai dari kegiatan program kawasan mandiri pangan di Aceh, yaitu desa rawan pangan miskin dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sementara untuk sasaran pengembangan kawasan lebih ditujukan kepada terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Lokasi kawasan mandiri pangan di Aceh yang telah dilakukan tahap pengembangan yaitu sasaran dari kawasan mandiri pangan adalah masyarakat miskin di daerah rentan pangan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Saya berharap agar kelompok kawasan dapat mempergunakan bantuan usaha produktif ini secara optimal, dan semua unsur kawasan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, sangat diperlukan dukungan dan integrasi subsektor dan lintas sektor sehingga akan mencapai sasaran yang diinginkan, seperti terbentuknya kelompok-kelompok afinitas, lembaga keuangan kawasan, dan tersalurnya dana penguatan modal untuk usaha produktif. Lokasi kawasan mandiri pangan yang sudah pada tahap pengembangan berada di Kabupaten Aceh Utara dengan usaha dan budidaya kelompok yang dikembangkan berupa tanaman melon. Kegiatan ini dikelola langsung melalui 2 kelompok tani yang masing-masing terdiri dari 10 orang penerima manfaat. Kelompok tani ini berada di Desa Lambideng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara dengan nama kelompok tani Udep Bersama dan kelompok tani Getena yang berada di Gampung Loncang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Setiap kelompok mendapatkan bimbingan dan secara rutin mengadakan pertemuan dengan pendamping lapangan tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan budidaya tanaman melon. Pihak Kabupaten Jawa Utara khususnya Dinas Pertanian dan Pangan melalui bidang penyuluhan di sini juga memberikan motivasi dan
pembinaan secara berkelanjutan dalam usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok di kawasan Mandiri Pangan dengan melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan sehingga nanti tepat sasaran mulai dari teknik budidaya, pemeliharaan sampai dengan ke pemasaran hasil. Setiap kelompok diberikan bantuan dana penguatan modal usaha sebesar 200 juta rupiah dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan kelompok baik dalam pengelolaan usaha produktif kelompok maupun kegiatan lain yang diperlukan. Manfaat yang kami rasakan dengan adanya program kawasan Mandiri Pangan ini adalah proses pertanian kami dapat berkelanjutan karena kami bisa mendapatkan permodalan dari kawasan Mandiri Pangan tersebut. Kami sebagai petani yang dulunya bekerja dengan teknis konvensional, setelah adanya bentuk pembinaan dari Dinas Pangan Aceh Utara dan Aceh, kami bisa bertani dengan sistem yang sedikit berteknologi dengan adanya pemasangan mulsa plastik misalnya, dan pembinaan-pembinaan lainnya. Ada beberapa indikator untuk melihat kinerja dari setiap kelompok. Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan mandiri pangan. Usaha budidaya kelompok yang dikembangkan berupa budidaya peternakan ayam petelur, ayam pedaging, bebek petelur, dan kacang tanah. Salah satu kegiatan kawasan mandiri pangan di Aceh Barat terdapat usaha budidaya ayam pedaging atau ayam boiler dengan jumlah 10 orang penerima manfaat. Usaha budidaya ternak ayam ini berada di Kecamatan Bubun, dan budidaya ternak ayam pedaging ini diberikan bantuan dana penguatan modal usaha sebesar 200 juta rupiah yang langsung dibimbing baik secara teori dan praktek maupun pertemuan dengan tenaga pendamping lapangan tentang bagaimana cara mengembangkan budidaya ternak ayam pedaging yang bisa meningkatkan hasil produksi secara cepat dan memiliki kualitas terbaik. Dengan adanya bantuan dari Dinas Pangan, kami bisa terbantu kebutuhan keluarga dan harapan kami kepada pemerintah agar bantuan ini bisa berkelanjutan. Di samping budidaya ayam pedaging, juga terdapat budidaya ayam petelur dengan kelompok tani Sabe Tabina yang terdiri dari 10 orang penerima manfaat. Kelompok tani ini juga diberikan bantuan modal usaha sebesar 200 juta rupiah untuk mengembangkan usaha ternak ayam petelur. Melalui program kawasan mandiri pangan, pendamping secara rutin memberikan masukan dan mengadakan pertemuan kelompok tentang pengembangan budidaya ayam petelur yang bisa meningkatkan produksi telur secara cepat, termasuk menyarankan agar kelompok membuat kandang karena lebih menguntungkan dan memudahkan pengontrolan terhadap penyakit dan kesehatan ternak. Kami juga sering melakukan penyuluhan tentang bagaimana teknik penyuntikan, vaksinasi, sehingga penyakit-penyakit tersebut alhamdulillah bisa teratasi, Pak. Terima kasih dari Dinas Pangan Banda Aceh yang telah membantu kami di sini, terutama sekali menyangkut dengan kelompok-kelompok ataupun masyarakat kami di sini. Dengan adanya bantuan ini, kami sangat berkurang menyangkut dengan pengangguran-pengangguran, Pak. Jadi harapan kami di sini, mudah-mudahan menyangkut dengan peternakan ini jangan sampai di sini, Pak. Di Kabupaten Aceh Barat juga terdapat usaha budidaya ternak bebek petelur yang dikelola kelompok tani Cinta Alam. Kelompok tani ini berada di Desa Layung, Kecamatan Bubun, yang terdiri dari 10 orang penerima manfaat. Bantuan modal usaha 200 juta rupiah menjadi stimulus bagi kelompok ini untuk mengembangkan usaha budidaya ternak bebek petelur yang memiliki prospek cerah untuk peningkatan ekonomi kelompok. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan kelompok menjadi hal yang sangat penting, sehingga perlu adanya penyuluhan dan pendampingan dari Dinas Pangan tentang pengelolaan dan pengembangan usaha ternak bebek petelur, termasuk dalam hal keuangan,
yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha ini. Dengan adanya bantuan melihara bebek, kami sangat banyak manfaatnya karena sudah tahu cara mengasinkan telur. Dan kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pangan Aceh. Selain usaha ternak ayam dan bebek dalam program Kawasan Mandiri Pangan, juga terdapat usaha budidaya kacang tanah yang terdapat di Desa Pelanting SP, Kecamatan Bubun, Aceh Barat. Dalam pengembangan kawasan mandiri pangan di Aceh Barat, kelompok tani Makmu Besare ini terdiri dari 10 orang penerima manfaat dengan bantuan modal usaha sebesar 200 juta rupiah. Dalam pelaksanaannya, kelompok secara rutin mengadakan pertemuan dan mendapat penyuluhan dari tenaga pendamping terkait teknik dan pengolahan kacang tanah yang bisa memiliki hasil optimal dan kualitas terbaik. Harapan kami kepada Dinas Pangan Provinsi untuk memberi bantuan kami yang berkelanjutan. Kabupaten Pidijaya juga menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai pengembangan kawasan mandiri pangan. Usaha budidaya kelompok yang dikembangkan diantaranya budidaya penggemukan sapi dan budidaya semangka tanpa biji. Usaha ini telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu dengan melibatkan beberapa kelompok. Program KMP ini sangat baik dan sangat terbantu masyarakat di dalam rangka membuka lapangan usaha. Kemudian menciptakan ketersediaan pangan di lapangan kepada masyarakat. Oleh karenanya kami mengharapkan dan menyarankan kepada Dinas Pangan Aceh supaya program ini dapat diteruskan. Kebutuhan daging sapi di tengah-tengah masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama adanya kesadaran masyarakat akan konsumsi protein hewani yang kian membuat permintaan akan daging sapi terus melonjak. Salah satu usaha penggemukan sapi dalam upaya mengembangkan kawasan mandiri pangan berada di Desa D, Kecamatan Tringgading, yang dikelola kelompok Merabe dengan 10 orang penerima manfaat. Dalam pengembangan usaha penggemukan sapi ini, kelompok mendapat bantuan modal usaha sebesar 200 juta rupiah yang turut didampingi tenaga penyuluh dan pendamping lapangan. Penyuluh memberikan masukan dan cara-cara penggemukan sapi yang cepat, serta menghasilkan kualitas sapi terbaik melalui beberapa pertemuan kelompok, baik secara teori dan praktek. Kami dari pihak penyuluh 2 minggu sekali harus datang ke kelompok dan mendampingi selalu petani. Alhamdulillah banyak sekali manfaat dengan adanya program KMP sehingga bisa membina kami memelihara ternak secara tertib. Untuk usaha budidaya penggemukan sapi Desa D, kelompok Merabe ini juga tersedia areal pakan ternak sapi yang cukup luas. Usaha penggemukan sapi kelompok ini tidak dibiarkan lepas bebas, namun sapi-sapi ini memiliki kandang tersendiri dan sesekali dilepas di areal pakan ternak yang sudah tersedia. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan sapi, bahkan akan lebih mudah dalam pengontrolannya. Desa Pulau Ulim, Kecamatan Ulim, Pidijaya merupakan lokasi yang juga ditetapkan sebagai pengembangan kawasan mandiri pangan dengan jenis budidaya semangka non-biji. Usaha budidaya semangka non-biji ini dilaksanakan oleh kelompok tani Pulau Bemakmu yang terdiri dari 10 orang penerima manfaat dengan bantuan modal usaha yang diserahkan 200 juta rupiah. Untuk pengembangan budidaya semangka non-biji ini, kelompok mendapat penyuluhan dan pendampingan dari tenaga pendamping. Peluang usaha budidaya semangka non-biji merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan lebih diminati ketimbang semangka berbiji, karena lebih mudah untuk dikonsumsi. Di pasaran pun harga semangka non-biji lebih mahal dibandingkan semangka berbiji. Rata-rata harga jualnya berkisar Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan menanam semangka ini mendapatkan hasil yang begitu lumayan dan produksinya pun sangat tinggi.
Kawasan mandiri pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan dengan melibatkan lintas sektor dan sinergisitas antar instansi dan stakeholder sebagai wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, provinsi, kabupaten, dan pedesaan dengan harapan kerawanan pangan dan angka kemiskinan semakin berkurang sekaligus menjadikan masyarakat hidup mandiri dengan kecukupan pangan.